Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada Jumat siang hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqamah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan khutbah tentang bencana bertubi-tubi. Kita melihat sekarang luar biasa, gempa bumi, tsunami begitu bertubi-tubi melanda negeri kita. Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan berbagai banyak daerah lainnya. Yang menjadi pertanyaan kita semua di sini, gempa bumi, tsunami, banjir dan sebagainya, gunung meletus, apakah itu cintanya Allah kepada hambanya, bentuk cinta Allah kepada hambanya, atau bentuk murkanya Allah kepada sang hamba? Maka kita lihat, kita kembali kepada sejarah. Ketika di zaman Rasulullah SAW, ketika terjadi sebuah gempa, beliau letakkan tangan di atas bumi, belum saatnya diri, maka beliau berkata, begitu banyaknya maksiat yang telah kalian lakukan sehingga memancing terjadi sebuah bencana. Kita kembali bersama, mungkin sering disampaikan para khatib, Hajar Aswad jamaah sekalian, awalnya putih bersih,
berubah menjadi hitam, itu karena maksiat dosa manusia kepada Allah. Hajar Aswad berubah menjadi hitam, putih menjadi hitam. Luar biasa. Efek dari kemaksiatan dosa itu berdampak luar biasa kepada alam. Yang punya bumi Allah, yang punya hujan Allah. Allah juga mengatur itu semua. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika terjadi bencana gempa bumi, kemudian beliau menulis surat kepada seluruh gubernur ketika itu. Apa isi suratnya? Bertaubatlah kepada Allah dan infaklah hartamu di jalan Allah. Umar bin Abdul Aziz ketika terjadi gempa ketika itu, beliau tulis surat jemaah sekalian. Isi suratnya, bertakwalah kepada Allah dan infaklah hartamu di jalan Allah. Itu pesan Umar bin Abdul Aziz ketika terjadi bencana, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Di zaman Ka'ab bin Malik, ketika terjadi bencana, apa kata beliau? Tidaklah gunung meletus, tidaklah tsunami terjadi, tidaklah gempa bumi, tidaklah bumi ini bergoyang, kecuali maksiat manusia kepada Allah, sombongnya manusia kepada Allah, sehingga bumi malu, laut malu, menghamburkan air-airnya. Bergoncanglah ini bumi, bergoncanglah ini gunung-gunung, meletuslah gunung-gunung. Rasa malu kepada Allah dengan maksiat-maksiat manusia kepada Allah. Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya baginda Rasulullah SAW, tentang gempa bumi, tentang bencana. Wahai Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang bencana gempa bumi? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Wahai Anas bin Malik, tidaklah bumi bergoyang, tidaklah tsunami terjadi, tidaklah gunung meletus, melainkan 3 perkara merajalela. Tidaklah terjadi sebuah bencana, kata Aisyah, kecuali ketika 3 perkara sudah merajalela. Wahai Aisyah, apa 3 perkara itu, wahai Aisyah? Aisyah menjawab, yang pertama, khamr merajalela. Khamr, narkoba, dan sebagainya. Bahkan di zaman sekarang jemaah sekalian, anak-anak muda luar biasa dengan bangganya memegang botol minuman keras, berkumpul dengan lawan jenisnya, tertawa-tawa, terbahak-bahak dengan begitu bebasnya. Apakah ini sudah merajalela? Sudah jemaah sekalian, sudah merajalela, bertebaran di mana-mana. Minum obat luar biasa, ratusan minum obat sehingga mabuk. Ini yang terjadi, menghancurkan generasi-generasi muda dengan mengkonsumsi khamr. Sudah merajalela. Yang kedua, kata Aisyah, perzinahan merajalela. Kita melihat, menyaksikan berbagai prostitusi online luar biasa, sudah menjebak. Bahkan kita melihat panti-panti pijat pun sudah tidak takut lagi dengan di tepi jalan. Perzinahan merajalela. Yang ketiga, musik merajalela. Ketika 3 ini jemaah sekalian merajalela, maka kata Allah, wahai bumi, bergoncanglah kau, wahai tsunami, hamburkanlah, habiskanlah. Ketika 3 sudah merajalela dengan begitu bebasnya, maka Anas bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah ini bentuk azab Allah?
atau rahmat Allah? Maka Aisyah menjawab, wahai Anas bin Malik, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, bagi orang beriman kepada Allah, ini adalah rahmat baginya, nasihat baginya. Semakin tinggi keimanan seseorang, makin diuji cinta Allah kepada dirinya. Tetapi sebaliknya, bagi manusia yang munafik, yang sombong kepada Allah, ketika azan berkumandang tidak mau ke masjid, pembaiki tempat maksiat, itu murka dari Allah, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sering khatib sampaikan, hidup di dunia ini seperti naik perahu, jemaah sekalian. Naik perahu. Dalam perahu tersebut ada penumpang bagian atas, ada penumpang bagian bawah. Suatu ketika penumpang bagian atas ini sangat membutuhkan air. Maka terbesit dalam dirinya, dalam benaknya, saya tidak, mohon maaf, ketika penumpang bagian bawah membutuhkan air, dia harus naik ke lantai bagian atas. Maka terbesit dalam dirinya penumpang bagian bawah ini, saya tidak ingin merepoti penumpang bagian atas. Saya tidak ingin mengganggu penumpang bagian atas untuk mendapatkan sebuah air. Maka dengan inisiatifnya sendiri, dia lubangi kapal tersebut. Ketika penumpang bagian tengah, bagian atas menyaksikan penumpang bagian bawah ini melubangi kapal, melubangi perahu, dia diam, dia membisu, tidak mau tahu, itu urusan kau lah. Dia diam. Kira-kira jemaah sekalian, yang mati tenggelam, apakah yang melubangi kapal? Tentunya tidak, jemaah sekalian. Yang akan binasa, yang kena dampak dari bencana tersebut adalah seluruh yang ada dalam perahu tersebut. Begitulah dunia ini. Ketika kita menyaksikan kemungkaran, kemaksiatan, kita diam. Yang tenggelam, yang binasa bukan hanya pelaku maksiat, bukan hanya pembacking pabrik arak, bukan. Kita semua yang berbinasa. Maka itulah jemaah sekalian, marilah bergerak sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Para khatib hanya menyampaikan secara lisan, tapi para yang memiliki jabatan, itulah fungsi kalian. Man ra'a minkum munkar, ketika lihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Punya kekuasaan, cegah itu kemungkaran, kemaksiatan. Tak mampu dengan kekuasaan, dengan lisan sampaikan. Tak mampu juga, takut, doakan. Itulah selemah-lemah iman. Kaum muslimin rahimakumullah, kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga negeri kita Allah turunkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekira penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan berkah dari langit dan bumi. Kita ketahui bersama, ketika yang namanya berkah itu jamaah sekalian, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Hujan turun tak jadi banjir, itu berkah. Panas panjang, kemarau panjang, tidak susah air, itu berkah. Angin berhembus, tidak puting beliung, itu berkah. Yang megang angin Allah, yang punya hujan Allah, semuanya Allah, mudah bagi Allah. Maka Allah Samad, Allah tempat satu-satunya meminta. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tetapi mereka mendustakan ayat-ayatku. Tunggu ya Allah, akan kusiksa mereka. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kerjasama yang baik. Karena saya sudah sampaikan antara ulama dan umaro. Ulama menyampaikan, wahai umaro, ketika banyak maksiat, pabrik arak merajalela, nanti akan Allah turunkan bencana, wahai umaro. Maka umaro itulah yang punya kekuasaan, mempunyai jabatan yang luar biasa, menghentikan itu tempat-tempat maksiat.
kerjasama yang baik, berkah dari Allah. Ini yang kita harapkan jemaah sekalian, kerjasama yang baik. Kita sampaikan kepada para umara kita, jangan pancing murka Allah, jangan pancing kemurkaan Allah, maka pancinglah rahmat Allah, pancinglah kasih sayang Allah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.